Apakah yang melihat gerhana itu tiap-tiap individu? Apakah cukup diwakilkan oleh seseorang? Adakah doa dan zikir setelah muak? Nah, bagaimana cara mengingatkan sholat kepada keluarga, terutama kepada yang lebih tua? Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Ya, bagaimana melakukan sujud sahwi yang benar dalam saat lupa lebih dari kurang dalam rakaat salat? Baik. Kalau sholat kita rakaatnya merasa kurang, maka berarti kalau itu ingatnya sudah di akhir, sudah salam baru ingat, maka dia takbiratul ihram lagi, dia menyempurnakan rakaat yang kurang, kemudian dia membaca tasyahud akhir, salam dulu, baru sujud sahwinya nanti. Bisa dipahami? Kalau itu kurang, wah kurang satu rakaat, maka dia takbir langsung Allahu Akbar, dia tambah sampai selesaikan sampai salam lagi, baru dia sujud sahwi 2 kali. Satu salam kanan ke kiri. Itu caranya kalau kurang rakaat. Kalau lebih, ada yang rakaatnya lebih juga, ya berarti jelas sujud sahwinya di luar sholat, 2 kali sujud sahwi. Gitu ya. Adapun kalau lupa tasyahud awal, ya berarti sebelum salam 2 kali ya. Nah, wallahu alam, itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pernyataan bahwa janganlah menempatkan manhaj lebih tinggi daripada iman. Bagaimanakah pernyataan tersebut? Ya, namanya manhaj itu ya at-tariqah, jalan yang akan meluruskan cara pemahaman kita terhadap agama ini. Maka ada namanya manhajul anbiya, manhajnya para nabi. Jadi bicara manhaj bukan bicara manhaj yang dimaksudkan manhaj takdir, bukan. Manhaj di dalam bagaimana kita memahami, meluruskan pemahaman kita terhadap agama ini. Itulah manhajnya para anbiya. Manhaj di dalam memahami agama dan mengamalkan agama tidak ada paling benar kecuali manhajnya salafus salih. Manhaj salaf itu namanya manhaj. Ingat, kalau kita memahami manhaj ini memang tingkatan seseorang itu paham itu ya memang tingkatan spesialis. Kalau dia belajar akidah yang benar dan belajar kitab para ulama dengan benar, itu sudah di atas manhaj salaf. Baru kemudian dia belajar tentang ya masalah prinsip-prinsip akidah sunnah. Kemudian dia baru belajar bagaimana masalah-masalah yang sifatnya disebut dengan jarh wa ta'dil, bentuk tahdzir dan semisalnya, itu baru lurus ya. Tapi manhaj jangan dipahami hanya bentuknya jarh wa ta'dil, menjelekkan, menyanjung, mentahdzir, bukan itu manhaj ya. Di manhaj yang dimaksudkan, nah bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kalimat manhaj, jangan enggak. Bahkan setiap nabi Allah katakan apa, yakni syariat dan berupa manhaj, artinya bagaimana cara untuk memahami dan mengamalkan agama ya. Maka ini perlu difahami. Jadi jangan kemudian difahami seakan-akan manhaj itu bukan bagian dari agama. Itu bahkan penting sekali untuk meluruskan bagaimana kita memahami. Ibaratnya seperti metode. Dan jangan dianggap bahwa metode itu sebuah yang bebas-bebas saja. Digambarkan, dianalogikan seperti metode orang baca Quran. Boleh pakai qiraati, boleh pakai qiraati, boleh pakai iqra, dan bukan seperti itu. Namanya manhaj
maka itu sesuatu yang tauqifi. Ikutilah bagaimana manhaj para anbiya, manhaj Rasulullah SAW, dan itulah manhaj salafus saleh. Memahami akidah, memahami bagaimana syariat, dakwah, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengingatkan sholat kepada keluarga, terutama kepada yang lebih tua? Nah, ya caranya tidak gurui, tidak merasa sok pinter, walaupun mungkin kita ya alhamdulillah sudah pinter ya, karena tahu dalil, tahu ilmu, mau belajar kan begitu. Tapi jangan sok pinter sama orang tua. Namanya orang tua yang tidak mau digurui sama anak muda kan. Caranya gimana? Ya barakallahu fikum, bisa jadi mungkin ya kita ajak diskusi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sambil kita mungkin nanya aja. Jadi misalnya semacam itu dengan cara metode seperti itu. Ya. Nah, jadi cara-cara yang ramah, cara-cara yang lembut. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ingin mengingatkan orang yang lebih tua dari kita. Ya, bukan kita kemudian salah-salahkan langsung. Ya, jangan. Tapi apa? Mungkin diajak dialog, ya, ditanya sambil seperti itu. Insyaallah lama-lama dia ngerti ini ada apa ini. Nah, begitu. Jadi seperti itu caranya. Baik. Bagaimana hukum sholat memakai sirwal? Ya memang sholat harus pakai sirwal. Nggak boleh telanjang. Kan? Dan baju koko atau gamis saja. Iya. Ya sebenarnya ya sah-sah saja. Cuma kurang sempurna. Artinya apa? Sirwal kalau dia itu tidak membentuk dalam arti longgar, ya tapi muskilah, tidak apa-apa. Ya, kalau sirwalnya apa? Longgar, kompor. Nah, tapi kalau kemudian sirwal itu sebenarnya ya celana, ya seperti itu. Tapi kalau sampai membentuk, ya kurang. Sehingga sampai kemudian membentuk aurat mughalladah. Ngerti aurat mughalladah? Aurat yang besar. Nah, membentuk likuk pantat, membentuk apa namanya ya anggota-anggota yang ya seperti itu ya. Nah ini kurang baik. Jadi betul bukan sekedar itu, sehingga apa namanya perlu juga lebih rapi lagi. Ini penting. Nah memang ada yang ya sudah nyantai saja, tapi ini kalau pengen lebih sempurna ya jangan sampai kemudian membentuk ya. Nah, jadi lebih sempurna seperti itu. Bagaimana hukumnya mandi di kamar mandi bersama sesama laki-laki tanpa melihat aurat? Ya, ini tidak tahu ini mandi apa ini. Kalau mandinya mandi di kolam dan tidak apa-apa. Berarti di kamar mandi, ya kenapa harus berbareng? Ya, kecuali karena menghajat. Tapi tidak boleh buka baju berarti kan? Karena tidak boleh, ya kan? Walaupun laki sama laki nggak boleh melihat melihat aurat masing-masing, nggak boleh. Perempuan sama perempuan juga nggak boleh, ya. Sama aurat itu hanya bisa dilihat tatkala hanya suami sama istri sama suami, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dihindari. Apakah yang melihat gerhana itu tiap-tiap individu? Apakah cukup diwakilkan oleh seseorang? Nah, ya kalau tentang sholat gerhana, ya otomatis orang yang thiqah. Dan insya Allah namanya gerhana orang melihat semua. Ya, gerhana. Misalkan ada orang berita kabar, saya melihat gerhana, orang menyaksikan, oh iya benar. Hanya itu aja. Ya, jadi gampang, tidak sulit. Baik, itu dulu insya Allah Taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa dan zikir setelah muab? Nah, barakallahu fikum. Saya sudah berusaha untuk mencari ini. Nah, kalau doa orang bersin jelas alhamdulillah. Yang mendengar ya yarhamukallah. Dia balas lagi yahdikumullah yuslihu balakum. Adapun untuk menguap itu kalau sampai buka setan masuk, maka
Oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan secara detail, tidak ada membaca ta'awud. Walaupun ada ayat jika kalian diganggu oleh syaitan maka ta'awud, ternyata itu juga tidak. Jadi tidak ada doa khusus ketika menguap, yang ada ditahan supaya tidak buka. Kalau tidak mungkin tutup dengan mulut kita. Jangan sampai buka, setannya masuk. Begitu berita hadis. Bukan hoak lo ya. Hadisnya begitu, ada bab khusus pembahasan itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak ada doa khususnya. Wallahu a'lam. Saya sudah coba cari di Adabul Mufrad, bahkan syarahnya belum ketemu. Wallahu a'lam. Karena kemarin sempat memang ditanyakan di pendidikan kita, ya ustadzah-ustadzahnya tanya, karena ada sebuah artikel kok ada doa ketika tasawuf menguap. Ternyata saya cari tidak ada. Nah, yang ada adab-adabnya. Wallahu taala a'lam. Banyak. Apakah bacaan basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah atau ayat sendiri? Terjadi khilaf di antara para mufassirin. Yang al-rajih, yang paling kuat, Al-Fatihah Bismillah termasuk bagian suratul Fatihah. Ingat, Bismillah termasuk bagian suratul Fatihah. Walaupun Bismillah sudah dikenal di masa Sulaiman. Waktu Sulaiman menulis surat kepada Balqis, Bismillah hadhir risalah min Sulaiman. Memang udah ada. Tapi cuma Bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Itu yang terkuat. Walaupun pendapat terkuat, Bismillah itu dibaca sirron. Tetap dibaca. Bukan tidak dibaca. Artinya sir. Kecuali kalau memang masyarakat awam yang mungkin fitnah, kalau enggak dikeraskan baru dibolehkan oleh para ulama untuk dikeraskan. Tapi yang al-rajih sunnah sesuai dengan riwayat yang ada disirkan. Itu yang rajih. Baik. Ya. Bagaimana kiat-kiat agar bersemangat beramal soleh di masa yang serta sulit seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Justru inilah amal-amal yang mulia. Situasi yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita tetap diberikan semangat, ya, bahwa sesungguhnya mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah dalam kondisi apapun. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat untuk melakukan amalan soleh yang memberi manfaat untuk kalian dan orang lain. Jangan lupa minta tolong kepada Allah dan tidak boleh loyo dan lemah. Tetap husnuzon kepada Allah dan tetap untuk berbuat, bukan tambah kemudian meratapi nasib. Ma yanfa', enggak ada manfaatnya, tambah terpuruk. Naudzubillah min dzalik. Baik, itu dulu insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.